Baik, ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar Radio Salafi Cilengsi. Afwan Ustaz, bagaimana menasihati anak yang tidak mau mondok? Padahal kakaknya sudah mondok lama, tapi anak kedua anak kurang bersemangat untuk mengikuti kakaknya. Padahal kami keluarga yang harmonis, dan kami alhamdulillah sudah ngaji sekeluarga, dan kami sudah berusaha adil terhadap anak-anak kami. Kami ingin semua anak-anak kami mondok, tapi ternyata susah sekali menasihati anak kami yang kedua ini. Dan apa ada doa khusus untuknya? Jazakumullahu khairan jaza. Wa iyyakum. Yang pertama, ketika anak tidak mau mondok, perkenalkanlah pondok. Pondok yang sekiranya, misalnya orang tua datang ke pondok, ajak anak ke pondok sesekali. Kenalkan. Kemudian nanti kunjungan lagi berikutnya, ziarah berikutnya, terus didekatkan secara bertahap, sistemik, teratur. Terus anak didekatkan dengan pondok. Tampilkan hal-hal yang menyenangkan yang ada pada pondok. Seperti anak-anak senang futsal, itu nanti di pondok situ ada futsal. Tenang saja. Tanya ustadznya, Ustaz ada futsal atau tidak? Ada setiap Jumat. Ada kan? Ada. Mau nggak? Nah, artinya mencoba untuk memancing keinginan dia. Ternyata ada keinginan dia bisa terwadahi di pondok tersebut. Pernah ada di Jogja kasus, ketika kita ziarah ke pondok di Jogja, terus anak-anak melakukan istilahnya atraksi karate bela diri, terus di pondok tersebut ada anak-anak yang minta pindah ke Solo. Kenapa? Hanya gara-gara ingin bisa belajar karate. Ini artinya sesuatu yang menjadi daya tarik bagi anak itu munculkan supaya anak kemudian tertarik dengan pondok. Itu salah satunya. Doa khusus apa saja. Dengan bahasa Indonesia pun bisa. Minta dibukakan hati anaknya untuk bisa ke pondok. Terus berdoa. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, tentunya orang tua yang mempunyai anak dan sudah mengenal dakwah salaf ingin anak-anaknya dididik di lingkungan pendidikan Islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Permasalahannya, tempat pendidikan salaf terbatas, baik untuk banin maupun banat, baik di Pondok Cilengsi atau tempat-tempat lainnya. Sehingga banyak dari ikhwan salafin yang anak-anaknya dididik di tempat pendidikan yang lain. Bagaimana solusi mengatasi hal tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum wa fihi barakallahu. Ya, ini memang masalah tersendiri. Ini artinya sudah masalah keumatan. Ketika sarana prasarana di pondok itu sendiri memang sangat terbatas. Disinilah kita perlu ta'awun, saling menolong, membantu. Sarana-sarana yang kurang mungkin bisa segera dibenahi dengan ta'awun bersama, sehingga kemudian bisa membantu kelancaran ma'ahid, pondok-pondok salafi yang ada. Sehingga dengan sarana prasarana yang selengkap mungkin, yang tertata, maka anak-anak bisa ditampung dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau permasalahannya masalah kapasitas, ini memang masalah problem yang harus dipecahkan bersama. Apakah dengan memperluas area pondok,
atau dengan upaya-upaya yang lain. Ini masalah yang memang terjadi di mana-mana. Apalagi pondoknya sudah berdiri, sudah berjalan, terus terusir, disuruh pindah. Nah itu harus mulai lagi bangun dari fondasi awal dan seterusnya. Ini kan repot lagi kalau sudah seperti ini. Ya memang salafin ini banyak sekali ujian dan cobaannya. Ya. Saya mau tanya bagaimana pengertian hubud dunia yang sebenarnya dan batasan-batasannya seperti apa? Ya kalau orang cinta dunia ya sudah, tidak ingat lagi akhirat. Ya. Dia mengeruk keuntungan dari urusan dunianya, keuntungan itu ya, tidak dia alokasikan, dia tidak salurkan di jalan Allah. Ya. Dia salurkan sesuai hawa nafsunya saja. Ya. Tapi kalau dia giat dalam maisha, tapi dia juga tidak menghilangkan waktu-waktu untuk taklimnya, dan penghasilan yang dia dapat dari maishahnya tersebut, ya, sebagiannya dia salurkan di jalan Allah, ya, salurkan fi sabilillah, maka yang demikian ini tidak termasuk hubud dunia. Hubud dunia kalau dia sudah betul-betul lupa dengan akhirat. Ya. Tidak mengenal lagi sudah bakal kehidupan yang di akhirat nanti. Ya. Yang dia cari cuma dunia, ya, taklim ditinggal, ya, tidak peduli kepada keadaan umat, ya. Harta milik dirinya sendiri sudah dia makan sendiri, ya. Dia gunakan untuk hal-hal yang ya, tidak semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana kiat membangun jiwa-jiwa untuk semangat ta'awun antar sama ikhwah? Ya, yang pertama pembekalan dengan ilmu. Ilmu bekali dulu. Karena kesadaran seseorang untuk terbangun jiwanya itu manakala diiringi dengan ilmu. Ketika dia telah mendapatkan ilmu, dia dituntut untuk mengamalkan. Apa faedah ta'awun? Ya. Adalah sesuatu aktivitas yang masyru', yang disyariatkan. Maka kemudian dia harus melakukannya, mengamalkannya. Bagaimana cara menghilangkan sifat takut pada seorang anak akibat dulunya pernah menonton film horor? Ya, ini berarti kan trauma. Trauma rasa takut. Ya harus dilatih. Latihannya bertahap. Ya, takutnya apa? Takutnya jin, genderuwo, ya, gudul plontos, atau apa? Ya. Ya. Takutnya apa? Ya. Nah, kalau takut-takut yang seperti itu, ya, ketika dia misalnya ke kamar kecil diantar sekali waktu, tunjukkan tidak ada apa-apa. Berikutnya diantar lagi, tunjukkan tidak ada apa-apa. Terus sampai dia timbul kesadaran, timbul percaya diri, memang tidak ada apa-apa. Terus bertahap seperti itu. Ya. Karena rasa takut ini akan menimbulkan beberapa efek. Salah satu sebab anak suka ngompol, ternyata sebabnya latar belakangnya karena takut ini. Akhirnya dia tahan-tahan terus, ya, pipisnya akhirnya ngompol. Ngompol jadi kebiasaan akhirnya.
Salah satu sebabnya adalah karena sifat takut. Nah, kalau seperti ini, bangunkan anak di tengah malam. Dibangun, digotong, diantar ke kamar kecil, ditunggui, terus sampai anak kemudian ya, tumbuh kesadarannya, oh nggak ada apa-apa. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, untuk mengatasi yang demikian kita perlu ketelatenan, ya, kesungguhan. Ya. Memang harus telaten. Apakah orang tua angkat dengan orang tua kandung sama kewajibannya dalam mendidik, perhatian dan kasih sayang kepada angkatnya? Ya, namanya diamanahi anak, ya tetap harus ditunaikan. Ya. Kalau memang diamanahi untuk mendidik anak, walaupun itu anak angkat, tetap harus kewajibannya. Ya, dia mengambil anak angkat, tetap. Karena pendidikan adalah hak bagi anak. Ya. Apakah dia anak kandung atau anak angkat, tetap harus diberi pendidikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah pendidikan anak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.